Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Devil. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke, baiklah Aries. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini tergambar ya, bagaimana kamu nantinya akan bangkit, bagaimana kamu nantinya akan move on, ya. Setelah kamu lewati begitu banyak kenyataan pahit, begitu banyak permasalahan, begitu banyak kekecewaan dan kegagalan di dalam kehidupanmu. Di sini juga tergambar ya, akan ada peristiwa yang begitu menyulitkan kamu, yang begitu menyudutkan kamu. Ya. Saat ini kamu memang sedang terguncang. Memang sedang gundah. Karena begitu banyak permasalahan. Begitu banyak kegagalan. Begitu banyak kekecewaan dan begitu banyak situasi-situasi sulit yang kamu dapati sampai saat ini. Ya. Kamu banyak dapati sebuah kebohongan, manipulasi, pengkhianatan, baik di dalam kegiatan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam berteman, ataupun di dalam hubungan asmara. Dan situasi-situasi sulit ini memang sempat membuatmu goyah, membuatmu terguncang, bahkan sempat syok. Kenapa? Orang-orang tega. Kenapa dia begitu? Kenapa mereka khianati aku? Padahal kamu berusaha untuk percaya, memberikan sebuah kepercayaan yang besar pada partner, pada rekan. Tetapi mereka justru melakukan hal-hal yang buruk. Menipu, mengkhianati, bawa lari modal, ya, menggelapkan uang. Dan kamu sempat kehilangan begitu banyak hal berharga di dalam kehidupanmu. Dan beberapa dari kamu ya, mengalami sebuah hancurnya hubungan asmara. Dikarenakan pasanganmu mengkhianati kamu. Dia lebih memilih jalan lain, lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Nah, jadi di saat kamu begitu goyah, begitu terguncang inilah, pada suatu malam kamu benar-benar nggak mampu nih. Seolah nggak mampu lagi berpikir panjang, seolah nggak mampu lagi menatap ke depan, melihat esok hari. Dan di saat itulah kamu coba dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Kamu ceritakan keluh kesahmu. Kamu sampaikan doa, harapan, mimpimu.
kepada Sang Penciptamu. Dan seketika selesai kamu berkomunikasi dengan Sang Penciptamu, dan di saat itulah kamu merasakan sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Dan kamu bisa istirahat dengan nyaman, dengan tenang malam itu. Nah, keesokan harinya tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu membawa kamu seperti seolah berada di sebuah fase baru, di mana kamu menjadi lebih tenang, lebih tidak lagi terfikirkan permasalahan-permasalahan yang ada, lebih mampu ya memikir, menatap ke depan dengan optimis, dengan keyakinan. Dan kamu coba lagi, usaha lagi, berjuang lagi, memperbaiki apa yang telah hancur kembali. Dan sehingga di saat kamu lakukan ini setiap hari, di saat itulah kamu sadar dan mengerti. Mungkin inilah cara semesta untuk mengangkat derajatmu. Mungkin inilah cara Sang Pencipta untuk membuat kamu lebih berkualitas, untuk membuat kamu menjadi lebih mampu berprasangka baik terhadap hal apapun. Meskipun pahit kenyataannya, meskipun sulit keadaannya. Tetapi itulah proses. Itulah kenyataan yang harus kamu terima. Nah, dan dengan begitu kamu semakin bersemangat, semakin move on, semakin siap untuk menuju fase baru di dalam kehidupanmu. Dan benar saja ya, sedikit demi sedikit kegiatanmu mulai berjalan kembali. Bisnis yang hancur, dagangan yang bangkrut, mampu kamu tata lagi, kamu bangun kembali, meskipun dari awal, meskipun dari nol ya, yang namanya usaha. Pasti akan ada kemajuan jika kita mampu melakukan setiap harinya dengan baik, dengan maksimal. Nah, dan dengan begini, ya bukan tidak mungkin nanti di saat kamu benar-benar telah balikan keadaan, di saat kamu benar-benar telah mampu bangkit, telah mampu sukses dan berhasil, bukan tidak mungkin pasanganmu yang hianati kamu itu, mantanmu yang relakan hubungan ini hancur begitu saja, bukan tidak mungkin nanti dia akan menyesal pernah mengabaikan kamu, karena kamu akan lebih baik daripada orang pilihannya saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, benar kan? Jadi inilah kegelisahan, ketakutan ya. Pikiran negatif, prasangka buruk ya. Mungkin ini sempat ada di dalam kehidupanmu, sempat berseliweran di dalam pikiranmu. Jadi alam bawah sadarmu dulunya selalu mengatakan, waduh, kayaknya aku nggak bakal bangkit lagi nih. Semuanya udah sulit, udah rumit, permasalahan semakin banyak. Nah, tetapi di saat kamu ketahui ya bahwa ini adalah sebuah ujian, bahwa ini hanyalah sebuah proses, di mana di saat kamu lewati proses ini, maka kamu akan menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih tinggi derajatnya daripada sebelumnya. Makanya kamu mampu nih sedikit demi sedikit buang pikiran negatif, buang ketakutanmu, buang kegelisahanmu. Dan kamu ganti dengan optimisme, keyakinan, prasangka baik. Sehingga dengan begitu, kamu mampu berjuang kembali, berusaha lagi, berdiri tegak kembali, menatap masa depan meskipun sulit nih. Meskipun tantangannya akan banyak, akan berat. Tetapi kamu semakin yakin mampu melewatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, benar kan? Jadi akan ada optimisme untuk meninggalkan masa lalu. Optimis untuk bisa move on dari luka hatimu terhadap mantanmu, terhadap hubungan yang berantakan. Dan kamu akan benar-benar bisa menuju gerbang masa depan ya yang jauh lebih baik.
membawa kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang lagi, dan akan mampu membuatmu optimis ya, di dalam menemukan kembali pasangan seseorang yang nantinya akan bisa cintai kamu, yang nantinya akan bisa menghargaimu dan menempatkan dirimu di posisi, di tempat terbaik di hatinya. Jadi dengan optimisme, bukan tidak mungkin apapun akan kamu raih nantinya. Mimpimu akan kamu wujudkan satu persatu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu akan menjadi seseorang yang ya bisa dikatakan berhasil ya. Di sini tergambar sebagai seorang yang kaya. Berarti kamu berhasil membalikkan keadaan. Berhasil keluar dari kenyataan pahit. Berhasil buktikan ya bahwa kamu lebih baik daripada orang yang dipilih mantanmu. Dan kamu akan mampu bangun brand, bangun image dirimu ya sebagai seorang yang begitu kaya dan mapan. Kenapa? Karena kamu mampu berbuat baik, mampu berbagi, mampu berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Jadi di saat kamu dibohongi, di saat kamu dikhianati begitu ya, di saat kebaikanmu dimanfaatkan, tidak lantas membuat kamu ingin membalas perbuatan mereka. Justru malah membuat kamu menjadi seseorang yang sadar diri. Sadar diri akan ya perbuatan baik, maka akan dibalas baik. Perbuatan buruk ya, baik yang kamu lakukan atau yang mereka lakukan, tentu akan dibalas buruk. Makanya kamu ingin selalu menjaga sikapmu, ingin selalu berguna, ingin selalu membantu orang yang ada di sekitarmu, sehingga brand dirimu mulai terbangun. Kamu mulai dipandang sebagai sesosok pribadi yang begitu berkualitas, begitu mapan, dan begitu kaya. Bukan berarti kamu telah memiliki segalanya, tetapi bagaimana caranya dirimu ya menjadi seorang yang berguna, seorang yang bermanfaat, seorang yang bisa membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, inilah salah satu faktor di saat kamu mulai bisa berprasangka baik, di saat kamu mampu menerima kenyataan, di saat kamu menemukan sebuah keyakinan bahwa inilah cara semesta untuk mengangkat derajatmu, dan kamu mulai temukan kembali jati dirimu. Kamu temukan ketekunanmu. Kamu temukan kembali optimisme, konsistensi, kredibilitas yang baik di dalam kegiatan-kegiatanmu. Sehingga wajar jika baru-baru ini ataupun nanti ya akan banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatanmu. Dan hal inilah yang nantinya akan membawa kehidupanmu, membawa perekonomianmu, finansialmu menjadi lebih stabil. Dan di saat itulah nanti kamu akan mampu buktikan bahwa kamu jauh lebih baik daripada dia yang dipilih pasanganmu ataupun mantanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Five of Pentacles. Nah, jadi ini prinsip hidup ya yang kamu miliki. Jadi enggak selamanya kita hidup, kita menjalani kegiatan harus terus berlari kencang, enggak selamanya. Ya, ada saatnya kita jalan, ada saatnya kita berhenti sejenak. Nah, jadi di saat kita capek, di saat kita lelah, ya, di saat pikiran udah mumet, udah hang, boleh kita istirahat sejenak. Boleh kita berhenti sebentar. Tetapi untuk kembali lagi dengan tenaga, semangat, optimisme yang kembali baik, yang kembali penuh. Sehingga kita akan mampu lakukan hal-hal yang terbaik setelah itu. Nah, jadi memang ya, ini sebuah prinsip yang baik yang kamu miliki. Jadi bukan tidak mungkin nantinya kamu benar-benar akan mampu
Temukan harapanmu, gapai mimpimu, buktikan kepada mantanmu bahwa kamu yang terbaik dan dia nantinya akan menyesal pernah mencampakkan kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi akhirnya energi negatif begitu ya, hal-hal buruk, pemikiran buruk, prasangka buruk begitu ya, mampu kamu jauhkan dari dalam kehidupanmu ya, mampu kamu jauhkan dari pikiranmu ya, dari sikapmu. Kenapa? Karena kamu sempat nih memelihara energi negatif ini ataupun memerangkap energi negatif ini di dalam kehidupanmu. Terbukti kamu semakin hancur, kamu semakin larut di dalam kenyataan pahit, di dalam situasi sulit. Makanya kamu tidak ingin lagi hal itu terulang kembali. Makanya kamu buang jauh-jauh pemikiran negatif, prasangka buruk ya, baik terhadap hal apapun, terhadap siapapun maupun terhadap Sang Penciptamu. Jadi di saat kamu tepiskan pemikiran-pemikiran buruk itu, prasangka-prasangka buruk itu, kamu akan menjadi semakin seseorang yang semakin begitu terbalik ya, semakin berkembang ya, semakin positive thinking, semakin optimis, semakin yakin ya bahwa kamu benar-benar akan bisa mewujudkan setiap mimpi dan harapan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu melewati kenyataan pahit, melewati badai besar di dalam kehidupanmu ya, tanpa mengeluh, tanpa rasa takut lagi, dan dengan keberanianmu, dengan optimismemu, serta dengan keyakinanmu bahwa ini hanyalah sebuah cara semesta untuk mengangkat derajatmu, sehingga kamu akan benar-benar mampu tegak berdiri kembali, melangkah maju lagi, meraih dan mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu, yaitu sebuah kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.